Sudirman Said kegirangan dan sambut baik wacana koalisi antara Partai PKB dengan Partai Nasdem. Informasi tentang PKB dengan Nasdem ini berembus kencang dan kemungkinan ini terjadi saudara semua karena PKS dan Demokrat sendiri yang digadang-gadang akan segera mendeklarasikan Anies Baswedan bergabung dengan Nasdem sampai saat ini tidak kunjung mendeklarasikannya. Sehingga kemarin janji dari PKS sendiri adalah akhir tahun 2022, namun hingga memasuki awal tahun 2023 ini tidak ada deklarasi untuk Anies Baswedan dari Partai PKS maupun dari Partai Nasdem. Kemudian ada wacana kedua, yaitu PKB akan masuk dan berkoalisi dengan Nasdem. Karena PKB melirik bahwa Anies Baswedan ini adalah hal yang realistis untuk kita dukung. Karena Anies Baswedan sangat banyak pendukungnya dan dari survei publik, itu publik sangat banyak yang setuju dengan Anies Baswedan masuk dan ikut kontestasi jadi capres di 2024 nanti. Nah, di sini bagaimana terkait komentar Sudirman Said terkait dengan adanya wacana PKB masuk koalisi dengan Nasdem ini disambut baik oleh mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Sudirman Said ini sendiri, sahabat, ini menjadi utusan Anies Baswedan di Koalisi Perubahan. Jadi Sudirman Said ini merupakan orang dalam dari Anies Baswedan karena memang suruhan atau utusan dari Anies Baswedan, tim pemenangan Anies Baswedan di Koalisi Perubahan ya. Nah, kemudian Sudirman Said sangat merespon positif pernyataan Wakil Ketua Umum Bapilu PKB Jazilul Fawait bahwa partainya membuka kemungkinan berkoalisi dengan Partai Nasdem. Jadi, info yang berendus bahwa PKB akan bergabung dengan Nasdem ini bermula dari Ketua Umum Bapilu PKB Jazilul Fawait yang mengatakan bahwa kemungkinan Partai PKB berkoalisi dengan Nasdem, dan itu juga disambut optimis oleh Ketua DPP Partai Nasdem waktu itu Bapak Willy ya, yang mengatakan bahwa PKB berpotensi akan berkoalisi dengan Nasdem. Menurut Sudirman Said, politik akan selalu dinamis, komunikasi pasti akan terus terjadi untuk terus menjajaki kemungkinan dalam kontestasi pemilu. Memang politik itu dinamis ya, semua hal akan bisa saja terjadi, termasuk ya PKB ini yang akan selalu mendukung Nasdem untuk memajukan atau mengusung Anies Baswedan maju di Pilpres. Begitu pula yang Gerindra yang kemarin mendukung atau berada di luar lingkar Jokowi waktu itu, atau di musuh dari PDIP, musuh politik maksud saya, bisa saja itu sekarang berkoalisi dengan PDIP. Jadi antara Gerindra maupun PDIP ini bisa saja berkoalisi di pertarungan pemilu 2024 nanti, karena ada wacana juga yang mengatakan bahwa Prabowo akan bersanding dengan Puan Maharani. Kita ketahui bersama bahwa Jokowi dalam pidatonya, dalam pidato politiknya selalu menyebut nama Prabowo yang akan menjadi calon kuat di pemilu 2024. Dan tentu ini sangat menarik ya, jika Prabowo bersanding dengan Puan, sedangkan nanti Anies Baswedan bersanding dengan AHY maupun Pak Caimin maupun orang yang dipilih dari partai Koalisi Perubahan ini sangat menarik ya. Karena Prabowo sendiri sudah 2 kali tumbang, itu pun lawannya dari pihak PDIP. Nah, sekarang kemungkinan Prabowo akan masuk dalam persahabatan atau akan berkoalisi dengan PDIP, yang mana kemarin adalah lawan politiknya 2 kali dikalahkan ya, Gerindra ya.
Nah, sekarang ini akan lebih menarik di tahun 2024. Politik akan selalu dinamis, semua pihak akan terus berkomunikasi untuk saling menjajaki berbagai kemungkinan. Kemungkinan akan bisa terjadi. Kita juga tidak bisa menebak dan menerka-nerka ya, karena komunikasi-komunikasi politik yang dilakukan oleh elit-elit partai kita juga tidak ada bocoran kecuali hanya komentar-komentar maupun statement yang belum dipastikan kebenarannya. Nah, menurut Sudirman Said, pernyataan atau statement Jazilul menunjukkan keterbukaan terhadap berbagai kemungkinan. Komunikasi yang terjadi merupakan situasi yang sehat karena sekat antar partai politik terus terbuka. Jadi nih, yang kemarin menjadi oposisi dan menjadi lawan politik di tahun-tahun sebelumnya, bisa jadi itu akan bersahabat di tahun 2024 atau malah sebaliknya. Ia menambahkan, keinginan PKB untuk berkoalisi dengan Nasdem di koalisi perubahan harus didorong. Karena ini adalah hal yang baik untuk dapat membangun jembatan komunikasi antar partai. Nah, bagaimana menurut kalian sob ya? Tentu kalian berharap Anies Baswedan ini banyak partai-partai besar yang mendukungnya, termasuk PKB juga, atau bahkan ya dari partai lain yang sejalan misinya dengan Anies Baswedan maupun Nasdem ya. Karena untuk menyamakan misi ini yang sulit. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah setuju Nasdem, PKB ini mendukung Nasdem atau malah sebaliknya? Karena banyak yang beranggapan, wah kalau PKB masuk ke koalisi Nasdem ini, nah dia hanya menginginkan hal-hal posisi-posisi tertentu. Atau bisa jadi nanti cawapresnya, sedangkan Demokrat maupun PKS tentu tidak akan tinggal diam ya kalau misalnya PKB masuk ke koalisi ini. Silahkan komentar tentang masalah PKB masuk ke koalisi Nasdem ini. Menurut Sudirman Said, kita lanjutkan ya. Siapa saja yang akan maju dalam kontestasi di pemilu 2024 harus mampu bekerja sama. Hal ini demi membangun budaya politik, kerjasama, dan kerjasama politik. Nah, itu yang terpenting. Dalam koalisi ini, kita tentu diharapkan untuk dapat berkomunikasi, dapat juga untuk bekerja sama dengan baik. Visi misinya harus sama ya, harus jelas dan harus sama. Kalau ada satu yang tidak setuju dengan visi misi, maka itu tentu akan jadi kendala dari semua partai yang ada di dalam lingkar partai pendukung Anies ini. Soal jadi atau tidaknya bersama-sama itu soal kedua. Yang penting katanya kerjasama dulu, kompak dulu, komitmen dulu. Soal jadi itu hal yang kedua atau soal yang kedua. Karena siapapun yang akan maju dalam kontestasi pemilu, pada akhirnya harus mampu bekerja sama. Budaya politik, kerjasama, dan kerjasama politik harus dihidupkan terus-menerus. Jadi itu ya teman-teman terkait dengan isu. Dan ini informasi hampir 80% ya, yang karena memang yang beredar informasinya dari kalangan elit PKB sendiri ya, yang menyatakan tertarik untuk dukung Anies. Begitu pula dari elit Partai Nasdem, termasuk dari Sudirman Said sendiri tadi yang merupakan tim pemenangan Anies Baswedan itu sangat-sangat mengapresiasi apa yang diucapkan oleh perwakilan dari PKB ini. Oke, itu saja teman-teman ya yang bisa kita diskusikan kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan kalian komentar di kolom komentar bagi kalian yang tidak setuju maupun kalian yang setuju. Nanti kita diskusi bersama di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.